أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبه ختم هذه الترجمة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. والإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في تمام هذه الترجمة حتى لا يقول إن قائل إنني إذا اهتديت في نفسي واستقمت وتجنبت المعصية لا يضرني كون الناس ارتكبوا المعاصي وفعلوا الذنوب، ويحتج على ذلك بالآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية، لكن نبه على أن بعض الناس قد يخطئ في الفهم، فدفع هذا الخطأ بالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا الآية في قوله إذا اهتديتم من جملة الهداية المشار إليه في الآية الكريمة أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من جملة الهداية التي لا يضر الإنسان بعدها من ضل أو ضلال من ضل. أما أن يستدل بالآية على إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الشعيرة فهذا استدلال في غير محله، كما بين ذلكم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, bab perintah untuk melaksanakan al-amr bil ma'ruf dan menegakkan nahyi 'anil munkar, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, innakum lataqra'una hadhil ayah." Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada orang-orang, wahai orang-orang, wahai manusia, sungguhnya kalian sungguh-sungguh membaca firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Surat Al-Maidah ayat 105. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikanlah diri kalian, sungguhnya tidak akan beri kemudaratan kepada kalian orang yang tersesat jika kalian mendapatkan hidayah. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au dzalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aushaka an ya'ummahumullahu biiqabin min. Sungguhnya orang-orang jika mereka melihat ada seorang yang zalim, kemudian mereka tidak mengambil kedua tangannya, tidak mencegahnya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqab yang mengenai mereka semuanya, dari hukuman dari Allah, menurunkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa mereka semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang terakhir yang sengaja dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahumullah di akhir bab tentang perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kenapa dibawakan hadis yang terakhir ini? Agar jangan sampai ada orang yang salah paham dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengatakan yang penting saya baik, yang penting saya dapat hidayah.
Urusan orang-orang lain tidak mendapatkan hidayah, urusan orang-orang lain, kebanyakan orang tersesat, itu urusan mereka. Yang penting saya dapat hidayah. Ya. Dan kondisi mereka yang terjerumus dalam kemaksiatan, kondisi mereka yang tersesat, tidak akan berikan kemudaratan kepadaku. Kemudian orang yang salah paham ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 105, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi kemudaratan kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk." Ya, jadi dia merasa ayat ini menunjukkan jika kita sudah mendapatkan hidayah, maka rusaknya orang-orang, terjerumusnya masyarakat dalam kemaksiatan tidak akan berikan kemudaratan kepada kita. Akan tapi ini pemahaman yang keliru. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan tentang kesalahpahaman ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini, kemudian dia ingin membarah kesalahpahaman dalam memahami ayat ini dengan bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang di mana beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya innan nasa idza ra'au zalim, orang-orang jika melihat ada seorang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegah orang zalim tadi dari perbuatan kezalimannya, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman kepada yang akan menimpa mereka seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini justru ya menyuruh kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi maksud dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya, wahai orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian. Ya. Dan tidak akan memberikan kemudaratan kepada kalian orang-orang yang tersesat idza tadaitum, jika kalian mendapatkan hidayah. Di antara hidayah yang diperoleh oleh seorang yaitu jika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Jika seorang dia adalah seorang yang soleh, kemudian dia beramar ma'ruf, kemudian juga bernahi mungkar. Setelah itu, jika dia terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kerusakan orang-orang tidak akan beri kemudaratan kepada dia. Bukan sebaliknya, justru ayat ini dijadikan dalil untuk meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di penghujung dari bab perintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua.